Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 26, mata kuliah Governansi Digital. Dan di sini kami akan membahas tentang aplikasi e-learning Unsri. Sebelum lanjut, perkenalkan terlebih dahulu, saya Desya Fiani dengan NIM 07011 28222 7127 dan rekan saya. Saya Rili Swatan dengan NIM 07011 28222 7119. Oke, langsung saja masuk ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh Rili. Kepada Rili, dipersilakan. Di sini kami memilih aplikasi e-learning Unsri, yaitu Electronic Learning Universitas Sriwijaya yang beralamatkan di Universitas Sriwijaya dan alamat link websitenya yaitu https://portal-elearning.unsri.ac.id. Tampilan aplikasi dan menu-menu di e-learning Unsri. Terdapat beberapa tampilan dan sangat banyak sekali menu yang ada di dalam aplikasi atau website e-learning Unsri ini. Berikut ini adalah tampilan-tampilan dan menu yang ada di e-learning Unsri. Seperti digambar yang di atas, tampilan awal dari e-learning yaitu terdapat tempat untuk pengguna memasukkan akun di bagian pojok kanan atas. Menu selanjutnya adalah perpustakaan online dan e-jurnal. Bagian ini terdapat di bagian atas pada tampilan awal seperti pada gambar di atas. Selanjutnya adalah course dan di bawahnya ada opsi all course. Pada menu ini terdapat seluruh fakultas, jurusan, dan mata kuliah yang akan dipilih dan diambil oleh mahasiswa, seperti gambar yang ada di atas. Selanjutnya adalah help dan di bawahnya ada opsi guidance, request course, guidance for lecturer, dan guidance for students. Di menu ini terdapat buku panduan penggunaan e-learning untuk mata kuliah, dosen, dan mahasiswa. Nah, seperti yang gambar yang ada di atas, terdapat menu My Course. Di menu ini terdapat beberapa mata kuliah yang sudah dipilih oleh mahasiswa sesuai jurusan masing-masing. Lalu, jika diklik mata kuliah tersebut, maka akan muncul beberapa fitur lain, yaitu seperti adanya announcement dari dosen untuk mahasiswa, lalu ada fitur untuk absen mahasiswa, kemudian yang terakhir ada materi dan tugas untuk mahasiswa, dan fitur pengumpulan tugas mahasiswa. Gambar di atas adalah tampilan dashboard dari e-learning Unsri. Yang pertama, dasar hukum pendirian atau regulasi e-learning. Dasar hukum dari e-learning Unsri adalah Peraturan Rektor Unsri Nomor 10 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan e-learning di Unsri. Yang kedua, instansi pengelola e-learning Unsri. Pengelola dari aplikasi e-learning Unsri yaitu Universitas Sriwijaya. Yang ketiga yaitu latar belakang e-learning Unsri. Latar belakang pembuatan e-learning di Universitas Sriwijaya terkait dengan pandemi COVID-19 yang memicu pengangkutan belajar mengajar dari rumah. Dalam situasi ini, universitas memfokuskan para mahasiswa untuk menggunakan e-learning. E-learning merupakan proses belajar mengajar yang menggunakan media digital untuk menyampaikan informasi dan interaksi antara dosen dengan mahasiswa. Lalu yang keempat, deskripsi e-learning Unsri. E-learning Unsri adalah portal yang digunakan untuk mengakomodir pelaksanaan perkuliahan jarak jauh di Universitas Sriwijaya. E-learning dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran karena sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman, yakni teknologi. Kemudian diperoleh informasi bahwasannya pemanfaatan e-learning Universitas Sriwijaya ini sudah mulai sejak tahun 2010 atau 2014. Namun, pemanfaatannya belum seefektif sekarang karena hanya digunakan sebagai kebutuhan internal dosen sejak adanya pandemi yang mengakibatkan pembelajaran harus dilakukan secara daring. Barulah e-learning Universitas Sriwijaya dimanfaatkan oleh seluruh dosen dan mahasiswa untuk melakukan perkuliahan. Yang kelima adalah tujuan dari aplikasi e-learning. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengakses materi pembelajaran secara online dan mengikuti kursus-kursus yang ditawarkan dari universitas. Dan yang kedua, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mahasiswa dalam bidang ekonomi, akuntansi, dan manajemen. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang fleksibel dan mudah diakses oleh mahasiswa sehingga mereka dapat belajar dan mengembangkan diri secara mandiri dan efisien. Yang keempat, menyediakan sumber daya pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan keahlian para pengajar. Yang kelima, meningkatkan keterlibatan dan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang keenam, jenis-jenis layanan yang ada di e-learning Unsri. E-learning Universitas Sriwijaya merupakan
platform pembelajaran online yang memfasilitasi kegiatan pembelajaran antara mahasiswa dan dosen melalui portal atau aplikasi tertentu. Platform ini memiliki beberapa level pengguna, termasuk administrator, manajer, pembuat kursus, guru, siswa, dan tamu. Nah, beberapa fitur utama e-learning Universitas Wijaya antara lain, yaitu yang pertama ada pembuatan akun, kedua pemilihan mata kuliah, yang ketiga fitur daftar hadir, yang keempat materi pembelajaran, yang kelima pengumpulan tugas, yang keenam chat, dan yang ketujuh help desk, dan yang kedelapan perpustakaan online. Selanjutnya yaitu manfaat dari aplikasi e-learning Unsri. E-learning Universitas Sriwijaya memiliki sejumlah manfaat yang diharapkan, yaitu fleksibilitas pembelajaran, penggunaan teknologi informasi, pengembangan kompetensi, dan difusi inovasi. Dengan demikian, manfaat dari e-learning Universitas Sriwijaya diharapkan dapat memberikan dampak yang baik bagi peserta didik. Selanjutnya yaitu prosedur layanan operasional atau cara bekerja layanan-layanan yang ada di e-learning Unsri. Yaitu yang pertama ada pembuatan akun. Nah, pembuatan akun itu ya ada untuk dosen. Nah, langkah pertama pembuatan akun untuk dosen adalah dengan mengakses website e-learning Unsri dengan link https://elearning.unsri.ac.id. Maka akan tampil halaman utama web e-learning Unsri. Adapun untuk membuat akun baru pada e-learning ini, setiap pengguna dapat memilih Create New Account. Setelah interface diisi sesuai dengan permintaan dari sistem e-learning Unsri selesai, maka perlu diklik tombol Create My New Account. Sebagai informasi tambahan, email yang digunakan adalah email dosen unsri.id karena alasan keamanan server yang digunakan. Begitu juga untuk email mahasiswa yang enroll ke dalam sistem e-learning Unsri menggunakan NIM student.unsri.id. Selanjutnya yaitu pembuatan akun untuk mahasiswa. Yang pertama, setelah mahasiswa memastikan alamat emailnya sudah aktif, maka mahasiswa tersebut dapat melakukan pendaftaran pada laman e-learning dan pendaftaran dilakukan dengan memilih menu pembuatan akun yaitu Create New Account. Dan selanjutnya, mahasiswa akan diminta untuk mengisi data pendaftaran, lalu konfirmasi ke alamat email yang telah didaftarkan mahasiswa sebelumnya, dan yang terakhir mahasiswa dapat mencoba kembali masuk ke e-learning melalui laman elearning.unsri.ac.id melalui menu login dan menuliskan user dan password yang telah dibuat. Yang selanjutnya yaitu pemilihan mata kuliah. Untuk mengikuti perkuliahan dengan e-learning, mahasiswa terlebih dahulu harus memilih mata kuliah sesuai dengan kartu studi mahasiswa atau KSM. Nah, yang pertama yaitu pemilihan mata kuliah dapat dilakukan dengan memilih menu course pada dashboard. Yang kedua, kemudian mahasiswa terlebih dahulu memilih fakultas, pilih program studi. Yang ketiga, akan keluar pilihan beberapa mata kuliah yang dapat diambil pada semester berjalan. Dan yang keempat, pilih kode mata kuliah sesuai dengan kode yang ada di KSM dan masukkan enrollment key yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut atau pihak akademik di program studi masing-masing. Dan yang kelima, mahasiswa dapat melakukannya berulang kali sesuai dengan jumlah mata kuliah yang mereka susun pada KSM dan terdaftar pada e-learning. Dan yang keenam, daftar mata kuliah yang telah didaftarkan mahasiswa dapat dicek kembali pada tampilan menu My Course. Selanjutnya yaitu fitur daftar hadir perkuliahan. Yang pertama, mahasiswa sebaiknya melakukan persiapan 30 menit sebelum jadwal kuliah dimulai atau login ke e-learning. Dan yang kedua, pilih mata kuliah yang akan diikuti pada menu My Source. Yang ketiga, langkah selanjutnya adalah mengisi daftar kehadiran pada mata kuliah yang telah terjadwal. Yang keempat, untuk hadir di kelas, mahasiswa harus mengklik menu Attendance. Yang kelima, apabila mahasiswa mengklik menu Submit Attendance sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dosen, maka menu daftar kehadiran akan menampilkan 4 pilihan yaitu Present, Late, Excused, dan Absent. Yang keenam, pilihan tersebut akan berkurang seiring dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh dosen. Apabila batas waktu toleransi untuk hadir telah melampaui batas, maka pilihan yang keluar adalah Late, Excused, dan Absent. Selanjutnya yaitu pengumpulan tugas. Apabila tugas yang diberikan telah selesai dikerjakan, maka mahasiswa dapat mengklik tombol ADD Submission.
Yang pertama yaitu bila tugas berupa file, mahasiswa dapat langsung melampirkan file dengan mengklik tombol File Picture. Dan kedua, selanjutnya mahasiswa pilih Upload File dan klik Choose File dan memilih file yang akan dikumpulkan. Jangan lupa untuk menuliskan nama tugas yang dikumpulkan pada kolom Save As. Terakhir, klik Upload File. Yang ketiga, terdapat tombol Edit Submission untuk perbaikan dan remove submission apabila mengganti file lampiran dengan file yang lain. Yang keempat, sebelum mengakhiri aktivitas tugas perkuliahan, e-learning akan kembali melakukan konfirmasi akhir untuk pengumpulan tugas. Klik tombol Continue. Yang kelima, setelah konfirmasi akan tampil data akhir pengumpulan tugas. Sebaiknya, mahasiswa kembali memperhatikan tanggal pelampiran file tugas dengan batas akhir waktu pengumpulan tugas. Yang keenam, apabila keseluruhan proses pengumpulan tugas selesai dengan baik, maka pada topik perkuliahan dan daftar list tugas akan terconteng. Selanjutnya adalah chat. Untuk menggunakan fitur chat pada e-learning Unsri, terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan. Berdasarkan panduan penggunaan e-learning Unsri untuk dosen, berikut adalah tahapan untuk menambahkan aktivitas chat pada topik mata kuliah pada sistem e-learning Unsri. Yang pertama, membuka laman e-learning Unsri dan login ke akun dosen. Yang kedua, pilih mata kuliah yang ingin ditambahkan aktivitas chat. Yang ketiga, pilih Turn Editing On untuk mengaktifkan mode pengeditan. Keempat, pilih Add an Activity or Resource pada topik mata kuliah yang diinginkan. Yang kelima, pilih chat pada daftar aktivitas yang tersedia. Yang keenam, isi informasi yang diperlukan seperti nama chat, deskripsi, dan pengaturan lainnya. Yang ketujuh, klik Save and Return to Course untuk menyimpan aktivitas chat pada topik mata kuliah. Lalu, ada help desk. Yang pertama di halaman bantuan, Anda dapat mencari topik yang ingin Anda ketahui lebih lanjut atau mencari solusi masalah yang Anda hadapi. Anda dapat menggunakan fitur pencarian untuk mengelilingi topik yang relevan. Yang kedua, tempatan bantuan adalah daftar isu-isu atau pertanyaan yang telah dihormati sebelumnya. Anda dapat mencari tempatan bantuan yang relevan dengan topik yang ingin Anda ketahui lebih lanjut. Lalu selanjutnya yaitu perpustakaan online. Untuk menggunakan fitur ini, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, akses menu homepage Unsri. Yang kedua, akses mata kuliah. Lalu akses e-jurnal. Dan yang keempat, pencarian sumber daya. Dan yang kelima, akses bantuan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat memanfaatkan fitur perpustakaan online yang disediakan oleh e-learning Unsri untuk mendukung kegiatan belajar dan penelitian Anda. Selanjutnya yaitu ada keunggulan dari e-learning Unsri. E-learning Unsri memiliki beberapa keunggulan yang perlu diperhatikan oleh pengguna. Nah, berikut adalah beberapa keunggulan yang ditemukan dalam sumber yang ada, yaitu pertama ada fleksibilitas, yang kedua akses materi, yang ketiga interaksi, yang keempat pengembangan teknologi, yang kelima difusi inovasi. Dengan keunggulan ini, e-learning Unsri dapat menjadi alternatif yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran, terutama dalam situasi jarak jauh atau pembelajaran online. Yang ke-10 adalah kelemahan dari e-learning Unsri. E-learning Unsri memiliki beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan oleh pengguna. Yang pertama, keterbatasan tingkat koneksi. Yang kedua, keterbatasan fitur. Yang ketiga, kesulitan penggunaan. Meskipun ada beberapa keunggulan dari e-learning Unsri, platform ini masih menawarkan banyak manfaat dan potensi yang belum tersedia dan dalam sistem pendidikan konvensional. Dengan terus berkembang dan mengatasi kekurangan, e-learning Unsri diharapkan akan menjadi alat pembelajaran yang lebih efisien dan efektif dalam masa depan. Dan pembahasan terakhir yaitu jumlah pengguna e-learning Unsri. Untuk informasi mengenai jumlah pasti pengguna e-learning Unsri belum ada. Namun, sekarang terdapat 1.192 dosen dan 2.502 mahasiswa di Universitas Sriwijaya, dan semua dosen serta mahasiswa wajib mempunyai akun e-learning. Itu saja yang bisa kami bahas ya, ada di tentang aplikasi e-learning Unsri ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.